Menurut Fatwa Bimo, Maria itu bunda Allah atau bunda manusia? Waduh. Maria itu adalah bunda Allah Tapi dan bukan juga bunda manusia. itu jawaban Nestorius. Selamat datang di podcast Sahabat Seperjalanan. Yeay. Yeah. Sungguh kompak. Sahabat-sahabat seperjalanan, bertemu lagi di podcast di dalam Sahabat Perjalanan dalam YouTube channel Project YouTube-nya para Romo dan Frater Projo Jakarta. Pada hari ini, kesempatan spesial ini kita akan berbicara tentang pasti tentang Bunda Maria ya. Karena ini kan bulan apa? Bulan Oktober. Ya. Karena bulan Oktober itu adalah bulan yang ke-10. Ya. Bentar lagi Natalan. Iya, bentar lagi Natal ya kan. Iyalah, jauh banget dari temanya. Ya, jadi bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Maka kita sudah mengundang ahli Rosario ya. Ada Bona Dan Bimo Rosarian. Ya, saya Bimo Rosario. Rosarian. Bimo Rosarian. Cocok. Keren ya. Bulan Oktober lahirnya. Enggak, bulan Mei. Oh ya. Okay. Tapi bapak saya waktu itu lagi Rosario. Oh, Nah, jadi saya lahirnya pas bapak saya lagi Rosario lingkungan. Oke. Kita sudah bersama di sini bersama Romo Uut yang mendampingi kita, juga bersama saya Frater Bimo, Ya. dan juga di sebelah sana ada Frater Bona. Frater Bona. Kita akan berbincang-bincang santai dan asik tentang Bunda Maria dan Rosario. Teman-teman sahabat seperjalanan, di bulan Rosario ini mari kita mendalami bersama apa sih sebenarnya maknanya bulan Rosario ini, maknanya Bunda Maria itu dalam kehidupan gereja, dalam tradisi gereja itu seperti apa. Maka kita langsung sajalah, tidak usah berlama-lama, kita minta penjelasan dari Romo Uut. Sebenarnya Bunda Maria ini apa, siapa, fungsinya gimana gitu kan ya. Karena banyak yang kadang-kadang masih ragu, masih bingung, apalagi di luaran sana teman-teman yang dalam tanda kutip kurang mendapat katekese yang baik, kadang-kadang juga sering ditanya sama orang-orang sekitarnya, Bunda Maria ini siapa sih? Apakah dia salah satu dari wujud Allah Tritunggal? Nah, ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi juga ada yang bilang Bunda Maria ini siapa? Dia siapanya Yesus? Apa jangan-jangan dia ini setara atau enggak gitu ya. Ini masih ada banyak kebingungan itu. Maka kita minta klarifikasi dari Romo Uut. Kok klarifikasi ini? Saya kamu kan semester berapa sekarang? Udah tahu pastinya. Saya semester. Baik. Iya. Jadi gimana? Mulai dengan saya langsung ya? Ya boleh dong. Yes. Nah, siapakah Maria? Terutama Maria kita temukan dalam keempat Injil, itu dasar biblisnya. Segala sesuatu kan terekam di situ ya. Enggak segala sesuatu, tapi itu menjadi dasarnya. Bahwa Bunda Maria kita temukan dalam keempat Injil. Dalam Injil Sinoptik sangat ditekankan Bunda Maria adalah Ibu Yesus. Nah, itu mendapatkan penekanannya terutama dalam Injil Matius dan Lukas. Di situ dikisahkan kelahiran Yesus. Itu. Jadi jangan salah, dari keempat Injil hanya 2 yang menceritakan kelahiran Yesus, yaitu Injil Matius dan Lukas. Nah, itu ditulis secara eksplisit bagaimana Yesus lahir dari perawan Maria. Injil Matius sangat eksplisit ketika mengatakan bahwa misalnya kan kalau kita lihat silsilah Yesus ya, Abraham memperanakkan siapa? Iskak ya. Iskak memperanakkan Yakub. Agak deg-degan juga dia. Ya, lalu Yakub memperanakkan, itu dia banyak ya, 12 ya. Nah seterusnya. Tapi pas sampai Santo Yosef itu nggak begitu. Yosef suami Maria yang melahirkan Yesus. Nah, ini jadi jelas di situ Bunda Maria dalam silsilah Yesus itu memainkan peranan yang begitu penting karena melalui Marialah Yesus bisa datang ke dunia. Loh, kok melalui Maria Yosef apa? Nah, Yosef itu seperti apa ya? Seperti bapak
dalam tanda kutip bapak menurut hukum. Oh, Ya, bapak menurut hukum untuk Tuhan Yesus. Itu jelaskan dalam Injil Matius ya. Jadi peran Maria jelas itu tidak terpisahkan dari misi, visi dan tujuan Yesus datang ke dunia. Ya. Kemudian itu sebabnya dalam tradisi kita tahu bahwa kalau Maria begitu penting perannya, sehingga dialah yang ditunjuk Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus ke dunia, maka kemudian lahirlah tradisi yang mengajarkan kepada kita bagaimana Maria itu nggak ujuk-ujuk menerima kabar dari malaikat, nggak ujuk-ujuk. Apa tuh ujuk-ujuk Bunda bahasa Indonesia? Tiba-tiba ya. Wah hebat ya. Tiba-tiba, gampang ya tadi dia saya katakan Abraham memperanakan siapa ini ujuk-ujuk ya nggak apa-apa. Jadi Maria nggak tiba-tiba didatangi malaikat lalu menerima Yesus dalam malahnya, tidak. Dalam tradisi dikatakan Maria sudah disiapkan sejak lama untuk menjadi bunda Tuhan. Maka kita mengenal satu dogma yang namanya Maria dikandung tanpa noda. Lihat bagaimana persiapannya ya. Untuk melahirkan Yesus, Maria disiapkan sehingga dia dikandung sudah sejak dalam kandungan itu dia tanpa noda. Ini mengapa Maria dikandung tanpa noda, supaya rahimnya juga tanpa noda ketika menerima Yesus. Maka tadi pertanyaannya Frater Rosarian ini harus disebut sesuai dengan bulannya, ini bulan Rosario, itu bagus loh. Kalau Maria dikandung tanpa noda, terus sama Yesus bedanya apa? Yesus kan juga nggak mengenal dosa. Maria juga dikandung tanpa noda. Bedanya apa? Itu dia, itu pertanyaannya kan. Bedanya ya jelas ya. Saya akan mengutip jawaban dari Don Scotus. Don Scotus pasti bukan yang di kampung Ambon ya. Pasti bukan itu komunitas Don Scotus ya. Don Scotus mengatakan begini, bagus sekali. Bedanya Maria dengan Tuhan Yesus adalah jelas ya. Tuhan Yesus itu Allah menjadi manusia. Sementara Bunda Maria manusia biasa. Bagaimana membuktikan itu? Buktinya adalah Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dikatakan bahwa inilah Yesus lahir bukan dari keinginan manusia, bukan dari darah, bukan dari daging, tapi dari Roh Kudus. Sementara Maria kita tahu siapa bapaknya. Siapa bapaknya Maria? Yoakim. Siapa ibunya? Santa Ana. Iya, itu dia. Jadi Yoakim memperanakkan Maria, ya kan? Sementara Yesus tidak demikian. Itu yang pertama. Maka Yesus adalah Tuhan, Maria manusia biasa. Yang kedua, terkait dengan noda dosa. Don Scotus mengajarkan bahwa Yesus sejak awal tidak mengenal dosa. Dari sononya, karena dia Allah. Sementara Maria, dia tidak mengenal dosa karena apa? Bukan dari sononya, tapi karena dilindungi oleh Allah. Itu bedanya. Yang satu memang hakikatnya tidak mengenal dosa, sementara Maria harusnya mengenal dosa. Tapi karena disiapkan untuk mengandung Yesus, dia dilindungi dari dosa. Beda kan ya? Yang satu hakikatnya, yang satu dilindungi. Itu semoga menjadi lebih jelas bahwa Maria tidak harus bersaing dengan Yesus dalam hal ini. Tapi Maria memang disiapkan untuk mengandung Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, yang susah-susah selalu untuk Frater Bimo. Menurut Frater Bimo, Maria itu bunda Allah atau bunda manusia? Waduh. Maria itu adalah bunda Allah. Dan juga bunda manusia. Itu jawaban Nestorius. Ya, jadi Nestorius pernah mempertanyakan bunda Allah ya. Ya, kalau kita memberikan jawaban Maria bunda Allah ya harus dilengkapi juga dong dengan bunda manusia. Iya kan? dong. Itu Nestorius tapi. Saya kan Nestorian. Jangan masuk Katolik nanti. Persis itu. Ya udah, kalau Maria bunda Allah mesti dilengkapi dengan bunda manusia, karena yang dikandung Allah dan manusia. Tapi sebenarnya gelar itu sudah lama kok. Sebelum Nestorius berhomili mempertanyakan gelar itu udah lama dipakai oleh gereja.
diterima oleh semua gereja. Jadi Maria adalah Bunda Allah. Titik. Mengapa? Karena yang dikandung itu manusia Yesus yang sudah diresapi kealahan Yesus. Jadi Allah dulu. Karena Allah mengambil daging Maria. Barulah kemudian Maria mengandung dalam dirinya Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Jadi mengatakan Maria Bunda Allah itu sudah benar itu. Karena Allah Putra yang dia kandung. Ya, kalau nanti dipisah-pisahkan, nanti yang dilahirkan satu pribadi dengan dua subjek gitu. Jadi split of personality gitu. Enggak. Bunda Allah. Karena dalam diri Yesus yang berjalan-jalan, yang ada dalam rahim Maria, itu adalah pribadi Allah. Berarti yang paling tepat itu kita ngomongnya Bunda Allah. Bunda Allah paling tepat. Kalau ngomong Bunda Kristus kurang tepat. Tepat juga. Tepat juga. Soalnya kan ada lagunya kan Santa Maria kan. Bunda Kristus. Iya, Bunda Kristus. Doakanlah kami. Betul juga, Lagu ya? Kompletorium juga kan Santa Maria Bunda Kristus belakang Bunda Allah. Ya, itu memang ya Nestorius itu memang mau membangkitkan amarah musuh-musuh teologisnya dari Alexandria itu. Maka dia mempertanyakan Bunda Allah. Dia mengusulkan tema baru yaitu Bunda Kristus. Tetapi kita tahu itu tidak perlu dipisah-pisahkan karena sekali Kristus itu menjadi manusia, kita bisa mengatakan dia itu Yesus, orang Nazaret. Yes. Berarti kan manusia ya. Yes. Atau bisa mengatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dalam satu pribadi, itu bisa kita kenakan dua-duanya. Begitu. Sekarang saya sudah banyak bicara nih. Bimo dong sekarang. Saya bicara. Iya. Ya kita kan bicara tentang Maria nih Romo Yes. tadi. Kalau Maria itu tidak bisa lepas dari Rosario. Oke. Ya kan ya. Apalagi sekarang bulan Rosario. Apalagi Ya. nama saya Rosarian. Iya. Jadi saya tuh rencana mau bikin ordo Rosarian dong. Nanti jadi kalau sudah Ordo perempuan atau laki-laki? perempuan dan laki-laki. Iya, betul. Hebat. Jadi nggak tahu lah. Nanti pokoknya gitu dah. Saya Ya. berencana kalau sudah lebih suci lah dari sekarang. Ya, Tapi saya itu setuju entah itu. 100 tahun lagi saya tidak tahu. Tapi Kamu udah kudus kok. Sejak dibaptis sudah kudus. Iya Oke. betul. Terus? Nah Rosario ini menjadi kadang-kadang menjadi pertanyaan juga. Emang kalau Oke. kita itu bicara tentang Maria atau kita menghormati Maria, emang kita harus Rosario aja. Kayaknya kalau orang bicara tentang Maria tanpa Rosario itu kayak seperti tidak bisa dilepaskan gitu ya. Iya. Nah, ini jadi pertanyaan banyak juga orang bilang kenapa kalau ngomong Maria harus bisa Rosario. Nah, terus juga yang kedua adalah kalau kita doa Rosario atau apa kadang-kadang yang menjadi polemik adalah ini kita doanya ke siapa gitu ya kan, berdoa ke kadang-kadang orang ngomongnya berdoa kepada Bunda Maria kan, sering ngomongnya begitu. Iya, berdoa kepada Bunda Maria. Padahal kan katanya yang lebih tepat itu kan kita berdoa bersama Maria kan. Berdoa bersama Maria. Iya, katanya lebih tepat begitu. Iya. Nah, maka doa Rosario ini yang sekarang lagi di bulan Rosario Oktober ini iya. itu apa ya Romo ya? Gimana dia letaknya itu seperti apa? Kita tanyakan ke Frater Bona. Iya, coba. Dia Pengalaman katanya, Frater Bona dengan Rosario. iya. Betul nggak yang dikatakan tadi itu? Bahwa Rosario itu berdoa kepada Bunda Maria atau dengan? Kalau itu sebelumnya saya pernah ingat juga frase ini ya, Or Mariam et Jesum. Nah, Bahasa Latin ya. Soalnya dia orang Cirebon. Oh gitu. Jadi dia sering ke Gua Maria di Santana. Oh. Saya tahu di depan Gua Maria di sana itu ada tulisan besar itu. betul. Per Mariam ad Jesum. Oh. Nah, saya tahu itu. Jadi dia kan orang Cirebon sebenarnya. Terus di bawahnya ada tulisan Frater Bona Iya. gitu kan ya. Udah boleh. Romo menurut saya Per Mariam ad Jesum itu jadi kayak Maria itu kan ibunya Yesus. Iya. Terus Yesus anaknya kan. Iya. Jadi apa yang dikatakan Maria, Yesus nurut, jadi kayak orang tua dengan anak gitu. Jadi kalau dalam doa kita melalui Rosario, kita memohonkan doa-doa kita kepada Yesus. Jadi menurut saya kayak Bunda tolong ini doa-doa saya sampaikan kepada Yesus gitu. Menurut saya sih kayak gitu.
Iya, itu di Injil kan ada ya. Ada satu kisah di mana orang yang kesusahan mintanya lewat Maria, bahkan nggak minta ya, tapi Maria tahu Maria tahu. kesusahan dia. Perkawinan di Kana kan? Wis hebat. Saya tahu. Kamu pasti orang Kana ya. Saya orang Kana tapi aliran kiri saya. Oh gitu, itu kanan. Serem ya. Persis itu perkawinan di Kana ya kan. Iya. Maria nggak perlu dikasih tahu, dia oh iya ini ada masalah nih. Dia langsung ngasih tahu ke putranya itu Yesus Kristus itu ya. Maka sebenarnya Yesus juga tahu ya. Tapi Yesus begitulah. Ciri Yesus adalah apa? Ya ciri Allah sendiri ya. Selalu mengundang keterlibatan kita. Allah nggak butuh, sebenarnya Allah bisa ngerjain semuanya kan sendiri sama Allah kok ya. Tapi Allah selalu membuka ruang supaya dia terlibat, berpartisipasi dalam karya penyelamatan yang ingin dia wujudkan. Itu sebabnya mengapa dia menciptakan manusia, dia memberi tugas Adam untuk memberi nama hewan-hewan, dia memberi tugas manusia untuk merawat. Dia bisa sebenarnya sendirian, tapi enggak. Ciri khas Allah adalah kolaborasi. Karena Allah kita Allah Tritunggal kan. Maka selalu dalam relasi dengan yang lain. Demikian juga Bunda Maria. Bunda Maria juga diundang terlibat dalam setiap rencana kehendak Allah. Maka dengan doa Rosario sebenarnya mau menunjukkan keterlibatan Maria dalam dalam rencana keselamatan Allah, dan keterlibatan Maria itulah yang juga mengundang kita terlibat juga. Jadi Allah itu menciptakan mata rantai keterlibatan gitu loh. Allah memanggil orang kudus melalui orang kudus kita juga ikut tuh. Jadi kayak kalung rosario kan. Mata rantai kesaksian gitu kan. Maka dari para rasul lahirlah orang-orang kudus lainnya, lalu kemudian orang kudus lainnya memanggil orang kudus lainnya dan sampai ke kita. Nah, itulah Bunda Maria, maka disebut rasul Bunda para kudus kan ya. Karena keterlibatan dia mengundang keterlibatan orang lain. Dengan melahirkan Yesus, lahirlah juga rangkaian keterlibatan orang lain itu. Nah, itulah Rosario seperti itu ya. Kita ingin seperti Maria, terlibat dalam kehendak Allah, dan kemudian doa-doa kita juga ya tadi itu, bersama Bunda Maria kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Seperti itu. Begitu. Menarik. Jawabannya Bona loh tadi. Keren, saya ya? hanya membahasakan kembali jadi lebih rumit. Nanti dia saya angkat menjadi Vikaris Jenderal Ordo Rosarian. Oh iya. Jangan menciptakan bid'ah kamu. Begitu. Jadi Maria kita berdoa bersama Maria ya. Berdoa bersama Maria. Modelnya seperti dalam dalam pesta perkawinan di Kana itu ya. Melalui Maria akhirnya apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita mohonkan itu bisa sampai kepada Yesus. Atau mirip-mirip juga kayak kisah para rasul. Iya kan ya, Maria hadir di situ Hadir ya. di situ berdoa bersama, Menunggu Roh Kudus. memohon Roh Kudus ya. Iya. Nah itulah makna rosario di situ. Tapi ingat rosario devosi ya. Yes. Devosi. Rosario itu Tapi menurut banyak paus, devosi yang sayang kalau orang dilewatkan orang Katolik ya. Orang Katolik melewatkan itu. Mengapa sayang? Karena Rosario, karena kita berdoanya bukan doa ke Bunda Maria, kita berdoanya bersama Bunda Maria gitu. Bersama Bunda Maria yang pertama. Lalu yang kedua, di situ kan doa-doa basic semua ada tuh. Iya. Doa-doa dasar ya. Mulai dari apa? Percaya. Aku percaya, credo. Baptisan. Ayo, saya orang dibaptis, ya kan? Iya kan? Credo ya. Terus ada Apalagi? kemuliaan Tritunggal tuh kan berarti. Iya, Allah Tritunggal lagi diingatkan lagi, apalagi? Terpujilah, kan terpujilah nama Yesus ya kan. Terus ada Salam Maria, Bapa kami juga. Ah, itu dia, Bapa kami. Itu kan doa yang dahsyat ya, Mo ya. Itu Injil dipadetin jadi Bapa kami. Rangkuman itu ya. Rangkuman. Tapi kemudian jangan jadi alasan. Ya udah enggak usah baca Injil lah. Bacanya doa Bapa kami setiap hari. Itu Bapa kami itu inti dari, kalau kita lihat Injil Matius kan khotbah di bukit kan tengah-tengahnya Bapa kami. Iya. Maka dipadatkan jadi doa Bapa kami. Dan kemudian doa Salam Maria itu sendiri. Maka ini sayang dilewatkan karena iman kita ada di situ tuh. Dan iman akan Allah yang menjadi manusia inkarnasi. Belum merenungkan peristiwa-peristiwanya. Lebih dahsyat lagi kan? Iya. Nah itu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita tuh doa rosario ya Mo ya. Ya. Entah, saya pribadi sih
Saya rutin doa rosario syukur kepada Allah. Iyalah, rosarian. Iya kan, kalau enggak saya malu dengan nama saya sendiri. Iya. Cita-cita saya membuat ordus makin jauh nanti. Nah, ya meskipun kadang-kadang perjuangan juga ya doa rosario. Ya, Saya setiap pagi betul. sih biasanya sebelum memulai dengan harapan. Rasanya memang kalau pagi itu nggak doa rosario, saya tuh rasanya menjalani hari ini kayak ada yang kurang gitu loh. Ya. Tapi kalau udah doa rosario di pagi hari itu, saya merasa kayak ada gas gitu loh, ada bensinnya gitu loh, menjalani hari gitu, ada semangatnya. Walaupun kadang-kadang doa rosario juga ngantuk-ngantuk ya kan, ngulang-ngulang gitu kan. Kadang-kadang mikirannya Maria yang lain, entah Maria siapa gitu kan, kita kan tidak tahu kan. Iya. Nah terus, tapi menurut saya ketika kita berdoa rosario itu entah kenapa saya itu selalu teringat Yesus, mau nggak mau, Itu yang paling penting. ya kan? Iya. Melihat kita baca peristiwa-peristiwa aja yang keinget pasti Yesus. Ya, makanya peristiwa tentang Yesus ya kan. Tapi dibalut dalam doa Salam Maria itu kan, betul itu. Ya. Itu pengalaman rosario Frater Bimo. Kalau Frater Bona, ini asik namanya Bimo Bona. BB. Gimana kalau Bona rosario bagaimana penghayatannya? Kalau rosario ya. Iya. Jadi kalau di seminari kan ada jadwal rohani ya Romo ya. Sore jam 6. Ya. Nah itu biasanya saya isi pakai itu berdoa rosario dan peristiwanya tuh saya pilih sesuai suasana hati saya gitu. Jadi Ya. saya lagi seneng terus peristiwa gembira aja ya. Pasti Anda sedih terus ya kayaknya. Atau Anda suasana terang, peristiwa terang terus. Cahaya terang gitu ya. Biasanya habis mulia. belajar terang. filsafat Yunani biasanya terang dia tuh mau. Iya. Biasa peristiwa terang. Gerakan budi. Mencerahkan budi ya. Oh gitu ya. Iya. Suasana hati ya. Suasana hati. Jadi kan ya ini juga beberapa peristiwa kan saya juga agak ada yang lupa gitu. Jadi saya selalu ingat yang gembira, ya udah yang gembira. Misalnya ada yang lupa peristiwa-peristiwa bisa saya bawa bukunya gitu. Nah sore itu biasanya saya rosario terkadang sambil jalan kaki gitu. Jadi rosario berjalan gitu. Nah, itu Betul. juga bagus tuh. Itu bagus itu. Betul. Karena kalau saya diem tuh kayak pikiran gampang lamun. Iya. Terus jadi lupa nih, tadi ke 1, ke 2, ke 5 udah ke berapa gitu. Nah terus bisa sambil kan kita ada patung Maria juga ya. Iya. Jadi bisa sambil nengok gitu kan Maria ini. Iya. Terus bisa sambil ngeliat ada peliharaan, misalnya ada Benji, ada Hero, Ya, Benji Hero itu anggota komunitas kita. ada Si guguk. Gugup. Iya. Ya itu dia betul. Maka betul ya sambil jalan ya. Itu seru loh. Itu sambil jalan dan itu dipraktekkan banyak orang itu. Saya ingat satu Abbas, pemimpin biara Rapis, setiap jam 11 malam itu keliling biaranya untuk sambil mendoakan rosario. Katanya untuk supaya melindungi biaranya itu kan ya dari roh jahat. Ancol. roh jahat yang mengancam dan menggoda itu. Itu bagus juga itu. Saya juga ketika saya dulu belajar di Roma, pembimbing rohani saya mengatakan begitu juga ya. Itu kelilingilah asramamu itu sambil berdoa rosario ya. Itu devosi yang disarankan juga oleh pembimbing rohani saya waktu dulu ya. Maka betul rosario itu mengingatkan kita akan Yesus melalui Bunda Maria, dan kehebatannya apa? Hidup kita menjadi lebih konkret. Karena Allah menjadi daging, Allah menjadi salah satu di antara kita, dan itu terbukti melalui Bunda Maria yang mengandung dia dan melahirkan dia. Hantu nggak dikandung, hantu nggak dilahirkan, hantu tahu-tahu ada depan kita, maka bikin kaget hantu kan. Tapi enggak, Yesus dikandung dan dilahirkan. Maka yang dekat dengan Maria itu diingatkan bahwa Allah betul-betul menjadi manusia. Maka betul yang dikatakan Frater Bimo tadi, doa rosario mengingatkan dia akan Yesus melalui Bunda Maria, dan Frater Bona tadi juga begitu ya. Saya terbantu nih mengungkapkan suasana hati saya dengan doa. Maka rosario sebenarnya doa harian orang-orang yang sederhana. Pada waktu itu orang nggak bisa baca tulis, bagaimana bisa baca brevir kan? Apalagi bahasa Latin, ya kan? Misalnya juga Indonesia juga pakai bahasa Latin pakai bahasa semua, Latin dan ya itu dia. Maka untuk orang yang nggak bisa baca tulis, rosario adalah dalam tanda kutip ibadat harian mereka.
Karena di situ juga mereka bisa mengungkapkan suasana hati mereka, seperti yang dikatakan oleh Frater Bona tadi. Begitu. Mazmur kan juga ada mazmur keluhan, mazmur sukacita, mazmur pujian, ya kan, mazmur permohonan. Jadi mengungkapkan suasana hati juga doa harian itu. Digantikan oleh doa rosario. Maka untuk sahabat-sahabat seperjalanan yang sedang punya suasana hati Yes. yang begitu entahlah macam-macam, tapi saya yakin yang galau-galau juga banyak. Oh, iya. Berdoalah doa rosario gitu Bisa ya. tuh terungkap ya. Sambil jalan kek, sambil kadang-kadang sih saya yakin banyak orang muda tuh mau doa rosario itu alasannya banyak lah. Dia Enggak mau doa menolak. rosario. Iya, alasannya tuh banyak, entah Apa? ngantuk lah, sibuk lah. Padahal kalau udah dijalanin paling 15 menit sampai 20 menit lah. Iya. Betul. Betul. Kita menjadi ikut ambil bagian lah, icip-icip dalam ini ya, dalam inkarnasi Yesus. Inkarnasi Yesus, betul. Yes. Maka Romo, maka di bulan Oktober ini Ya. pentingkah sebenarnya devosi itu berarti sangat penting ya Mo ya, kalau kita melihat dari dua rosario ini ya. Ya, penting sekali ya. Kenapa kita memang harus dibedakan, tapi jangan dipisahkan antara devosi yang memang lebih menyentuh individu kita, lebih menyentuh rasa-rasa kita, seperti tadi Frater Bona kan ya, cerita bagaimana doa rosario dikaitkan juga dengan suasana batinnya. Sementara liturgi itu kan lebih resmi ya. Iya. Itulah doa kesatuan seluruh gereja sebagai tubuh dengan sang kepala. Nah, itu liturgi itu. Jadi ketika kita berdoa liturgi, ingat kita berdoa bersama dan atas nama gereja. Dan Yesus ikut di situ ya. Secara resmi. Tapi jangan dipisahkan antara devosi dengan liturgi ya. Iya. Seperti kita jangan memisahkan perasaan dengan akal budi. Jangan dipisahkan. Itu menyehatkan hidup rohani kita. Maka dari cerita tadi saya tahu Frater Bona devosinya rosario, Frater Rosarian devosinya jelas rosario ya. Nah itu dijaga, itu dijaga. Soalnya kalau hanya satu devosi dilupakan dan liturgi dianggap yang paling penting dan itu diutamakan, agak timpang nanti, agak timpang. Karena devosi memberikan asupan kepada kita kesederhanaan ya, doa-doa yang sederhana, lalu tapi juga sensibilitas kita, kepekaan kita itu dimatangkan. Banyak orang berkembang di sini. Sebagai contoh, devosi kepada malaikat pelindung. Itu membantu orang peka akan dosa. Iya. Banyak zaman sekarang orang nggak peka akan dosa. Wah, ini mah nggak berdosa. Sekali aja nggak dosa. Karena enak Ya 2 kali lah, besok nggak lagi. 3 kali, lama-lama berkali-kali ya. Nah itu. Tapi devosi kepada malaikat Tuhan itu membantu kita untuk malaikat pelindung, bisikin jangan gitu, ntar Tuhan Yesus sedih loh. Nah itu. Jadi devosi itu sensibilitas kita. Sementara liturgi itu lebih kepada maknanya, lebih kepada pemahamannya. Maka lebih teduh, lebih sejuk dia. Liturgi itu lebih tenang, lebih kalem ya. Sementara devosi bisa sangat emosional, kena ke batin kita, ke perasaan kita seperti yang dikatakan Frater Bona tadi itu. Begitu. Jadi jangan tidak punya devosi untuk kesehatan hidup rohani. Kita perlu punya devosi ya berarti Mo ya. Betul. Ya. Seberapapun sibuk Anda berdevosilah. Ya. Tadi seperti Frater Bona kan bisa kita praktekkan rosario sambil jalan, sambil kerja, diulang-ulang aja Salam Maria itu kan enak juga ya lama-lama gitu ya. Itu sehat lahir batin itu ya. Jalan lahirnya merenungkan misteri-misterinya batinnya. Itu bagus. Ya. Kalau bicara rosario itu Mo ya. Rosario ini kan rosarian ya. Nggak nih katanya. Dari kata rosa. Oh, dari rosa itu mawar. Mawar ya. Oh, pantesan kalau kita kadang-kadang bilang ke Bunda Maria itu ada lagu yang kurang kayak mawar harum itu berarti dari rosario kata itu rosa ya. Itu rosario mawar. Ya itu di Palestina bunga mawar itu sangat dicintai. Oh. Bunga-bunga yang begitu indah ya kan. Maka juga masuk dalam tradisi, bahkan sebelum munculnya doa rosario, Maria dihubungkan dengan mawar itu ya. Gitu. Itu juga masuk dalam kidung-kidung tradisional, kidung-kidung antik yang mengkaitkan Maria dengan mawar. Ya, tidak sulit sih memahaminya kan ya. Bagaimana? Mawar itu kan indah.
seperti Bunda Maria kan yang terindah, yang termulia di antara perempuan, di antara manusia ya kan dia kan ya. Tapi juga Mawar itu ada durinya. Iya. Nah, Maria tertusuk duri. Maria ditusuk oleh pedang, tembus oleh pedang, oleh pedang. Jadi Maria juga mengalami duka cita itu. Jadi ada keindahan tapi juga ada duka cita. Pas dengan Mawar Rosario. Nah, maka bersama Rosario kita bersama Maria juga mengalami keindahan karya rencana Allah, tapi juga salib yang harus kita tanggung. Itu dua Rosario lagi tuh, tambahan maknanya tuh, rosa, bunga mawar. Begitu. Jadi ketika kita sulit, ingat kita nggak sendirian. Ada Yesus dan ada ibunya Maria yang juga mengalami duka. Iya ya, orang kadang-kadang ingatnya cuman senang-senangnya doang ya. Iya. Kayaknya kalau pengennya senang-senangnya aja. Padahal Bunda Maria, Tuhan Yesus sendiri juga menderita sangat. Iya. Orang yang mau membawa kehendak Allah Bapa itu siap-siaplah berproses. Salah satunya proses itu adalah penderitaan. Begitu. Itu kalau boleh tahu ya, kan Ya, duka Maria kalau nggak salah ada 7 ya, tahu? ada 7 duka Maria. Nah Ya. itu mungkin Romo bisa jelasin sedikit kayak apakah itu ada alur dari awal, misalnya Yesus dilahirkan, apakah termasuk duka Maria atau Oh jelas. kan sakit tuh gini, Iya, Iyalah. bisa di iya. peristiwa yang Dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas kita tahu kelahiran Yesus kan bukan kelahiran yang biasa-biasa saja ya. Tapi kelahiran yang memang penuh dengan perjuangan. Skandal ya. Skandal misalnya, ya kan? bidannya siapa ya? Nah, pertanyaan ini tahu dari mana munculnya? Nestorius. Oh ya, bidan itu. Iya. Karena ketika Nestorius mau membuat marah lawan-lawan debat teologisnya di Alexandria, Nestorius dari Antioquia ya. Sementara lawan-lawan debat teologis di Alexandria, dia pengen bikin panas hati mereka. Karena orang Alexandria berpikir dari atas ke bawah. Ini teologi dari atas ke bawah, kan kristologi dari atas. Ya kan Yesus itu Allah, sementara orang Antioquia Yesus itu Dari manusia, dari bawah ke atas. Maka dia mau bikin panas aja hatinya. Maka dia dalam homili pertamanya sebagai uskup Konstantinopel mengatakan begitu. Mana mungkin kalau Maria Bunda Allah itu mengandung Allah. Loh, kok Allah dikandung yang diciptakan? Kok Allah ada 9 bulan dalam perut manusia? Terus kalau Allah dilahirkan bidannya siapa? Kok dibalut dalam kain lampin? Nggak mungkin Allah seperti itu. Itu kata-kata Nestorius sebenarnya, ya kan? Tapi kita tahu tadi udah kita ceritakan tadi, tidak, pribadi Kristus itu satu, Allah manusia. Maka yang dikandung itu juga satu, yaitu namanya Yesus, Allah manusia. Nah itu jawabannya itu. Jadi kelahiran Yesus pun itu susah itu. Dalam Injil Matius kan juga Maria mengungsi ke Mesir ya bersama Yusuf ya. Jadi itu pun penderitaan. Itu pun penderitaan. Dan berpuncak di kayu salib ya. Berpuncak di kayu salib karena Maria bertanya, nih di mana janji Allah yang dulu diberikan ketika aku mengatakan ya. Nah, itu juga sebuah duka cita. Maka betul yang dikatakan, siapa yang mengatakan bahwa Maria akan ditembusi pedang jiwanya? Simeon. Ya, Simeon itu ya, bahwa engkau akan ditembusi pedang. Betul-betul dia mengalami duka cita. Jadi ketika mengandung melahirkan Yesus, ketika di bawah kayu salib, dan duka cita lainnya. Angka 7 itu selalu angka sempurna ya. Jadi kesempurnaan penderitaan tuh 7 duka cita itu. 7 sabda Yesus di kayu salib juga ya. Jadi begitu Bona. Jadi 7 duka cita mengatakan Maria seperti kita kok. Memikul beban hidup kita juga. Begitu. Gitu ya. Yes. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada sepertinya- pertanyaan dari pengagum atau calon anggota kongregasi ini. Ya, ini dari para pengikut Rosarian ya. Enggak lah. Tapi tadi sudah terjawab semua sih. Mereka menanyanya apa fungsi Rosario. Tadi kan Ya. kita jawab. Bahkan kita tadi jawab apa dari makna katanya aslinya ya kan. Iya, Rosa. Kenapa kita harus berdevosi? Tadi sudah jawab juga. Oh, ini belum nih. Kok bulan Oktober bisa jadi bulan Rosario ya? Iya, kenapa jadi bulan Rosario bulan Oktober? Karena saya lupa persisnya paus siapa. Itu berhasil menyelamatkan
Itali pada khususnya dan Eropa pada umumnya dari invasi bangsa asing di bulan Oktober. Maka dia mendedikasikan bulan Oktober itu kepada Bunda Maria karena melalui doa Rosario Eropa diselamatkan dari invasi bangsa asing itu. Padahal bangsa asing itu datang dari laut dengan kekuatan yang dahsyat, dengan meriam-meriamnya, dengan kapal perangnya, dan terkenal karena itu. Sementara Eropa itu masih sangat kecil, masih sangat lemah ya. Tapi dengan pasukan yang sedikit itu kok mereka bisa menang gitu kan. Ini mukjizat, ini berkat doa Rosario, ini berkat campur tangan intervensi Bunda Maria, doa-doa Maria. Nah, itu. Maka bulan Oktober didedikasikan kepada Bunda Maria melalui doa Rosario untuk mengingatkan peristiwa namanya di Lepanto, perang di daerah Lepanto itu. Ya, itu dia. Itu jawabannya. Lalu ini ada satu lagi. Kalau kita doa Rosario, apakah kita tuh wajib pakai Rosario? Ya, Rosario bukan bendanya. Rosario seperti kita memberikan bunga mawar kepada Bunda Maria dan bersama Bunda Maria membawanya di hadapan Tuhan Yesus. Itu gambaran batinnya seperti itu. Nggak wajib menggunakan Rosario. Saya pakai tangan. Maka tangan saya lama-lama menjadi kudus karena sering saya pakai untuk doa Rosario. Kadang-kadang juga pakai jari tangan. Itu kongregasi baru. Iya, saya mau ikut saya? Pakai ruas ya. Pakai ruas kan 10. Iya. Kalau Bona pakai ruah. Nah itu, jadi nggak mesti pakai Rosario. Rosario hanya membantu tasbih kan ya? Iya, kayak tasbih. Kayak tasbih mirip-mirip itu ya. Maka itu memang budayanya, tradisi dari zaman dulu ya? Iya. Tidak ada satupun budaya yang tidak berdoa menggunakan tasbih. Dari Zen, Buddhis ya, dari saudara-saudari kita Muslim juga pakai tasbih ya kan. Orang Katolik juga punya doa dengan tasbih itu karena membantu itu. Doa tubuh juga sebenarnya Maria karena menggerakkan anggota tubuh. Jadi menyucikan tubuh juga dengan berdoa Rosario. Oke, kalau begitu sepertinya sudah panjang. Ya, kita nggak boleh banyak ngomong tentang doa Rosario. Ya. Kita harus berdoa Rosario. Betul. Maka kita tutup dengan doa. Dengan doa Rosario. Ini jangan. Kepanjangan nanti. Maka terakhir, ya. mungkin dari Romo Wood, pesan untuk sahabat-sahabat seperjalanan semua terkait bulan Rosario ini, bulan Oktober. Iya. Ya, untuk para sahabat seperjalanan, kita bisa berdoa Rosario kapan saja, tetapi secara istimewa di bulan Oktober ini, Gereja Katolik mendedikasikan secara khusus untuk Rosario. Maka betapa indahnya kalau kita secara khusus di bulan ini berdoa dengan kesadaran itu bersama gereja, bersama banyak umat dalam gereja ya. Berdoa Rosario. Wah, itu pasti manfaat rohaninya luar biasa. Maka berdoalah Rosario. Oke, terima kasih Romo Wood, terima kasih Frater Bona, teman-teman sahabat perjalanan semua. Terima kasih yang sudah menonton pengalaman kita ya. Offline maupun secara online. Offline, ini ada orang-orang yang nonton offline ya. Yeah. Mau masuk sini nggak? Nggak usah. Nggak usah. Mereka rendah hati sekali ya. Yeah. Maka jangan lupa berdoa Rosario selalu, bukan karena Anda semua ingin masuk ke ordo saya, tetapi berdoa Rosario itu adalah menyehatkan jiwa dan raga kita ya, lahir dan batin kita. Anda tidak akan bisa merasakan dampaknya kalau tidak mencobanya. Kita tidak tahu kalau cabai itu pedas kalau nggak kita coba ya kan. Maka berdoa Rosario lah, nanti Anda juga akan merasakan dampaknya sendiri. Terus terima kasih semua sahabat seperjalanan, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Yes. Dah.